Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih. Iya, gimana Pak? Ya, Alhamdulillah. Pak Pras, ya, siap. saya ingin ada teman saya nih yang ingin diadakan semacam coaching gitu terhadap permasalahan yang dihadapinya gitu. Ya. Jadi saya mau minta Pak Pras sebagai observer buat saya ketika saya melakukan coaching nih. Boleh. Dan saya ini. Ya, boleh. Nah, kira-kira untuk dalam proses coaching ini yang ingin dikembangkan itu apa, Pak? Nah, dari 3 kompetensi ya coaching ini saya ingin mengembangkan salah satu saja deh. Ya. Yaitu kehadiran penuh. Kehadiran Jadi penuh. saya ingin melihat sikap keterbukaannya, kemudian saya juga ingin tahu ingin tahu sampai sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh coaching gitu ya. Nah, kemudian juga saya ingin melihat tingkat kesabaran dari coaching ketika menemukan satu permasalahan dan menemukan solusi gitu yang dihadapinya. Oh, jadi itu kompetensi spesifik ya yang ingin ditingkatkan ya, tadi ya. Betul. Bersikap terbuka, kemudian ingin menggali lebih dalam mungkin ya. Betul Pak. Kemudian tadi sudah disampaikan juga indikatornya ya. Bisa untuk diulang kembali Pak indikatornya tadi? Saya tuh ingin melihat sikap keterbukaan Pak ya. Sikap keterbukaan dari coaching saat coaching berlangsung ini. Ya, kemudian juga saya ingin melihat tingkat kesabaran yang dihadapi. Jadi Bapak sendiri ya, apakah Bapak sabar atau tidak kan gitu? Iya, betul. Dan juga saya ingin tahu juga gitu lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi dan solusi apa yang diambil. Oke, enggak, silakan. Baik. Nanti bisa saya observasi ya. Baik. Nanti saya mau coba hubungi dulu ya. Oke, silakan Pak. Ya. Pastinya. Ya Bu Asi, selamat siang. Ya, Bu Asi bisa ketemu dengan saya? Boleh Pak, untuk diskusi ya Pak ya? Iya, untuk diskusi ya, ditunggu ya. Makasih. Selamat siang. Oh, selamat siang Bu Asi. Iya Pak Asep. Iya, apa kabar nih Bu Asi nih? Baik. Ya, silakan dulu. Ini coach Bapak Bu Asi ya? Oh ya, ini Bu Asi. Ya. Yang akan melaksanakan diskusi ya. Gimana Bu Asi kabarnya? Baik Pak. Ini ya seperti yang saya sampaikan ke Pak Asep kemarin ya, gitu. Saya butuh diskusi nih, lagi butuh diskusi sama Pak Asep sekarang ini. Gitu. Boleh Bu. Kira-kira tentang apa ya Bu ya yang perlu kita bahas nih dalam diskusi ini? Jadi kan kita kan sama-sama ini ya Pak ya, belajar di guru penggerak kan ya. Betul. Nah, saya tuh ngerasa banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari program guru penggerak ini gitu. Tapi kadang kan kita kan diminta untuk menggerakkan di situ. Nah, sekarang itu saya ngerasa ilmu-ilmu yang saya dapat itu pengen saya terapkan nih ke teman-teman saya di sekolah gitu. Wah, bagus juga nih. Iya, tapi ya itu kendalanya Pak gitu. Saya kok ngerasa ada berbagai masalah gitu yang kayaknya kok ini bagus tapi kok ketika mau diimplementasikan, diseminasikan gitu, tapi kok kayak tanggapan rekan-rekan saya itu kurang positif gitu Pak. Nah, saya ingin tahu nih setelah Bu Asi mempelajari di program guru penggerak kemudian ingin diterapkan ini ya. Nah, apa aja nih langkah-langkah yang akan Bu Asi ambil nih ketika mau menerapkan kepada rekan-rekan guru di sekolah ini? Kalau langkah-langkah itu ya berarti saya ikutin lah yang pertama itu kan yang diminta biasanya ya, kita minta diseminasi yang seperti itu, kemudian kita terapkan tuh di situ. Kemudian saya juga mulai fokus nih sama apa nih yang mau diterapkan nih. Kan ada banyak nih yang kita pelajari nih, misalkan ada budaya positif, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, kayaknya saya mau milih nih salah satu nih yang saya mau terapin yang mana dulu gitu. Karena kan kalau bareng-bareng semua juga mungkin responsnya teman-teman juga mungkin kaget kali ya gitu. Nah, kalau menurut Bu Asi nih, dari yang tadi disebutkan budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi, kira-kira mana yang lebih urgent gitu, yang penting nih buat rekan-rekan guru di sekolah? Apa mau budaya positif dulu, apa mau pembelajaran diferensiasi dulu gitu?
Gini, sekolah saya itu kan kebetulan itu kan sekolah yang cukup besar ya gitu. Jadi sekolah kami itu sudah membawa nama besar dari tahun ke tahun gitu. Makanya banyak bapak ibu guru tuh yang mungkin juga sudah berada di zona nyaman gitu. Iya. Nah, mungkin yang paling urgent itu karena sekolah kami itu kan terkenal, kenapa kalau misalkan anak-anak ditanya kenapa mau masuk Regina Pacis gitu, karena terkenal sama disiplinnya gitu. Nah, kemudian disiplin yang zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan kadang-kadang masih berbeda gitu. Udah mulai berbeda ini apa namanya sudut pandangnya. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri mungkin budaya positif mungkin ya Pak. Sangat menarik sih nih, budaya positif gitu ya. Mungkin Bu Asi bisa bercerita dulu ke saya itu mengenai budaya positif yang nanti akan diterapkan kepada guru-guru. Oke, ke anak-anak kali ya Pak ya, untuk anak-anak atau guru atau semua warga betul, sekolah. betul. Kalau saya sih pengennya mengajak nih ke bapak ibu guru gitu, untuk melihat apakah budaya positif yang apakah yang dulu itu anak-anak kalau bikin salah itu terus dihukum yang kayak gitu kan, apakah sekarang ini masih berlaku itu loh buat anak-anak, apakah anak-anak dengan hukuman ini akhirnya mereka nggak ngulangi lagi kesalahannya ya kayak gitu. Jadi mungkin ke hukuman-hukuman ini udah mulai harus di ini nih dirubah nih apa namanya paradigmanya nih gitu. Jadi nggak lagi anak-anak ini kalau telat terus disuruh apa namanya nunggu sampai jam pelajaran kedua untuk bisa masuk sekolah, atau misalkan apa namanya pakai kaos kakinya nggak sesuai aturan dilepas, kaos kakinya disita ya kayak gitu, atau mungkin rambutnya udah gondrong laki-laki tuh dipotong gitu kan, sebenarnya kan belum budaya positif gitu kalau saya ngelihat itu. Apalagi beberapa bapak ibu guru itu kalau yang ada anak bikin salah tuh dibentak-bentak gitu loh Pak, sebenarnya kayak gitu. Bagus juga nih, menarik nih. Nah, kira-kira nih apa nih yang akan Bu Asi rencanakan untuk eksekusi budaya positif ini nih terhadap rekan-rekan guru di sekolah ataupun terhadap murid-murid di sekolah? Apa ya? Mungkin saya ini dulu kali ya. Mengajak dulu kali ini apa namanya rekan saya kali ya, yang memang bisa membantu saya gitu kalau dalam menerapkan budaya positif ini, karena kan budaya yang sudah lama dipakai ini kan berarti udah nggak bisa berlaku lagi gitu. Jadi mungkin saya harus bekerja sama dengan kesiswaan kali ya Pak Sep ya untuk ini, kemudian bersama-sama mungkin menyusun tatip yang baru gitu, kesepakatan bersama gitu kan, keyakinan sekolah gitu. Jadi anak-anak juga ini, jadi ketika ada bapak ibu guru yang setelah kita sosialisasiin gitu untuk budaya-budaya baru ini, tatip yang baru seperti itu kan, baru mungkin bisa dieksekusikan gitu untuk diterapkan di sekolahan gitu. Kalau kapannya berarti mungkin paling cepat di ini tahun ajaran baru gitu, karena kan ini sudah tahun pelajaran berjalan gitu kan, sudah mau akhir ya, sudah mau akhir, kita selesaikan dulu, kita pahami dulu nih apa sih budaya positif ini, baru benar kita bisa sosialisasikan ke sekolah gitu. Akhirnya guru-guru pun juga acuannya juga mungkin udah jelas gitu ketika menangani anak gitu. Tapi ketika sudah direncanakan tadi disampaikan di awal tahun ajaran baru itu, bagaimana nih respon dari kepala sekolah nih? Kalau respon kepala sekolah, saya yakin sih kepala sekolah sih selama ini support lah ya dengan seperti ini gitu. Justru malah pengennya guru-guru ini juga bergerak gitu ke arah pembaharuan gitu. Terutama kita kan udah mulai kurikulum merdeka gitu kan. Besok udah tahun yang ketiga. Oh ya, bagus juga ya kepala sekolah mendukung, kemudian guru-guru juga antusias mungkin ya mau mengikuti apa yang sudah dikasih. Nah, ketika misalnya ini sudah terlaksana tadi apa yang sudah direncanakan Bu Asi, kemudian nanti akan direncanakan pada awal ajaran baru, kira-kira progres yang akan saya ingin tahu juga nih sampai sejauh mana nih keberhasilan Bu Asi dalam penerapan budaya positif di sekolah nih, kira-kira apa nih? Saya ingin tahu lebih dalam lagi apa nih Bu Asi mau ngasih kabar lagi ke saya nih. Oke, berarti mungkin dalam waktu dekat saya kepala sekolah dulu menceritakan. Kalau kalian udah tahu kan budaya positif ini, mungkin saya lebih meminta bantuan dengan kesiswaan. Nah, mungkin yang pertama kan kita
revisi dulu nih untuk tatipnya gitu, kayak gitu mungkin bisa lah bulan Mei gitu kita udah mulai revisi untuk tatipnya. Kemudian di Juni itu ketika di raker sudah bisa diselesaikan guru-guru. Nah nanti mungkin Pak Asep ketika tatip sekolah udah mulai baru mungkin saya kabarin Pak Asep Kabarin ya. nih. Berarti sekitar bulan apa nih? Juni ya? Iya Mei akhir lah atau Juni Oh, yang Mei lalu. Baik Mbak Asih, nanti saya tunggu kabarnya nih. Sih. Paling lambatnya di bulan Juni ya. Iya. Ya syukur-syukur di akhir bulan Mei Bu Asih sudah ngasih kabar nih ke saya Ya, nih. ya, ya. Saya juga ingin tahu progresnya Ya, sampai siap, jauh siap. mana ya. Gitu. Ya, Ya. deh Pak Asep, terima kasih ya. Ini paling nggak saya dapat satu pencerahan juga nih Ya. untuk hal yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini terkait hal yang saya pelajari di Guru Gerak ini ya. Ya, Gitu. ya, ya. Oke, Sama-sama, mudah-mudahan apa masalah yang Bu Asih hadapi bisa segera terselesaikan ya, solusi atau langkah-langkah apa yang bisa diambil nanti ke depannya untuk kemajuan SMP Regina Pacis. thank you deh Pak Asep ya udah jadi Ya. teman diskusi saya. Sama-sama Saya Mbak Asih ya. mau cari makan dulu Mana? sebentar. Oh iya ya. Duluan nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak Pak Asep, Pak Sama-sama. Bram. Iya. Terima kasih. Oke. Mas Sep, Ya gimana Pak? sudah sangat baik ya tadi Ya. dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Asep terhadap coaching Asih ya. Ya. Asih gitu. Bu Asih ya tadi ya. Kemudian setelah saya lihat dari Bapak ingin mengembangkan pada kehadiran penuh ya. Betul. Bapak ini sudah sangat sabar Betul. ya. Kemudian bersikap terbuka dan ini yang menjadi poin positif adalah bersifat ingin tahu terus Ya, betul. terus mendalami Betul, betul. ya, mendalami apa yang disampaikan oleh coaching ya kan. Selanjutnya dari alur Tirta nih Pak, kalau menurut Bapak gimana ini tadi? Ya. Tirta itu kan merupakan satu teknik ya dalam kita menerapkan coaching ya terhadap antara coach dengan coaching. Tadi saya sempat menanyakan tujuan dari diskusi ini apa sih? Gitu. Ya. Oh, ternyata ada Bu Asih sebagai coaching menceritakan bahwa ilmu yang didapatkan di program guru penggerak ini yang sangat menarik buat Bu Asih itu yang diterapkan adalah tentang tadi budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi, tapi yang urgent tentunya budaya positif di sekolah. Jadi tadi tujuan sudah kena, terus mengidentifikasi juga sudah dilakukan Bu Asih. Ternyata memang yang selama ini budaya positif di SMP Regina Pacis itu masih menerapkan budaya hukuman gitu terhadap anak yang salah. Sekarang dengan keinginan Bu Asih ingin menerapkan budaya positif, minimal hukuman itu dihindari. Ya, kemudian rencananya nanti akan ada pertemuan khusus gitu ya dengan guru-guru, kemudian diterapkan kepada murid-murid gitu. Dan yang terakhir tanggung jawabnya akan memberikan progres kepada saya itu nanti di akhir bulan Mei gitu. Ya paling lambatnya di bulan Juni gitu ya. Jadi dari alur Tirta sudah saya coba untuk diterapkan ke Koci ya, Iya. Bu Asih. Dari percakapan tadi memang alur Tirta sudah tadi dijalankan semua. Hanya ada ini Pak, kalau saya observasi itu dalam bentuk identifikasinya itu kurang banyak gitu. Kurang, jadi Bapak kurang untuk menggali apa ya, identifikasi tadi identifikasinya. ya. Oh, iya. Jadi hanya satu pertanyaan kalau nggak salah tadi. Setelah itu langsung ke rencana aksi kira-kira apa gitu. Kurang mendalam ya. Kurang mendalam sedikit ya. Ya. Jadi kalau bisa nanti diperdalam lagi supaya keresahan ya yang dimiliki itu terbuka gitu. Iya, terbuka. Seutuhnya ya. Seutuhnya gitu. Tapi secara keseluruhan bagus, Pak. Secara keseluruhan bagus. Dan selanjutnya ini kan tadi di kompetensi coaching kehadiran penuh. Kira-kira apa nih yang akan ditingkatin lagi nih untuk coaching selanjutnya? Kompetensi coaching. Yo. Saya ingin pertanyaan berbobot tadi apa ya? Pertanyaan yang berbobot berarti Pertanyaan berbobot. ada di mana tuh ya? Di poin kedua dari kompetensi coaching ya. Oke, ya.
biar tergali lagi gitu kan, solusi-solusi yang nanti bisa keluar dari coaching yang Baik. menemukan masalah. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi di coaching yang akan datang. Coaching kedua, Apakah ya. nanti saya akan jadi obser Bapak selanjutnya? Kalau Pak Pras tidak keberatan dengan senang hati nih. Iya. Saya selalu siap buat Pak Asep. Apa sih ya? Enggak? Nanti saya kasih telepon ya Oke, Pak ya. siap. Oke. Mungkin gitu ya Pak ya? Makasih ya, Pak Oke, Pras, ya. ya, terima kasih. Sudah membantu Ya. saya nih sebagai observer. Ya, sama-sama, Pak Asep. Ya. Selamat pagi Bu Nora. Selamat pagi Pak Pras. Mohon bantuannya ya. Ya, gimana nih? Jadi hari ini ada rekan sejawat saya mau mengadakan coaching, minta ke Oh. saya sebagai coachnya. Hanya saja dalam proses coaching ini saya merasa harus ada bantuan dari Bu Asi agar bisa mengobservasi kegiatan coaching saya ini dengan teman sejawat, karena memang ada beberapa ya, kita juga sambil belajar ya. Apakah nanti yang saya sampaikan atau mungkin yang saya tanyakan sudah ada peningkatan dari yang ingin saya kembangkan dari Oke. keterampilan coaching tersebut. Baik, Ya. baik. Nah, Ya. oke. Jadi ada beberapa hal nih yang pasti ingin dikembangkan Pak Pras nih ya dalam proses coaching tadi. Nah, untuk kompetensi coaching sendiri apa sih yang pengen dikembangkan Pak Pras? Saya ini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Ya. Mendengarkan aktif. Iya. Oke, jadi spesifik di mendengarkan aktif ya. Iya. Baik. Jadi nanti indikatornya ketika sudah menurut Pak Pras ini berhasil, berarti kira-kira ketika sudah bagaimana Pak Pras? Jadi kalau menurut yang saya pelajari itu untuk indikator dalam mendengarkan aktif adalah tidak berasumsi, tidak menghakimi, Baik. kemudian tidak mengasosiasi Oke. ya dari permasalahan saya yang mungkin Ya. agak sedikit mirip gitu kan. Ya, ya. Kemudian mendengarkan dengan rasa. Oke, Tuh. mendengarkan dengan rasa. Iya, jadi ada beberapa indikator tersebut yang mungkin nanti Ibu Asi bisa untuk mengobservasi saya. Oke, berarti gitu. nanti secara khusus saya akan mengamati nih bagian mendengarkan, tapi tidak luput dengan kompetensi-kompetensi lainnya ya Pak Iya, ya, yang betul. diharapkan ada dalam proses coach sendiri. Iya. Itu baik, kalau seperti itu apakah kita bisa mulai Boleh. untuk proses Ini coachingnya? kebetulan akan kesini sebentar lagi Oke, baik. coach saya. Oh, oke, baik, Oke, baik. mangga. Ya. Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ini saya dengan Bu Nora, observer saya. Oh, Bu iya. Nora atau Bu Gimana? Asi sama aja sih. Selamat siang. Iya. Apa kabar? Bu Nora panggilannya, Bu Asi nama aslinya. Ya. Iya. Saya minta bantuan untuk bisa mengobservasi kegiatan Boleh, kita ini. Boleh, Iya. Pak Pras, saya dengan sangat senang hati ya. Baik. Gimana Pak Asep? Sibuk kah? Wah, akhir ini sekarang menjelang Ramadan ini sudah harus mempersiapkan anak-anak untuk persiapan ujian. Waduh, saya luar biasa ini sama Pak Asep nih. Kayaknya batu baterainya alkalin ini. Iya, iya. Baik, Pak. Kira-kira maksudnya apa ya? Mau ngobrol apa gitu? Atau ada yang bisa tadi sampaikan tadi kok merasa ingin ada yang mendengarkan gitu kan? Makanya saya kontak Bu Nora untuk bisa membantu kita ini. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya saya itu punya satu permasalahan nih. Oh gitu. Dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Kan memang sekarang apalagi di bulan Maret ya, bertepatan dengan memang 2 tahunnya mungkin ya, 2 tahunnya kita mengakhiri masa-masa pandemi nih Pak Pras nih ya. Dari 2020 Maret gitu ya, kemudian sekarang sudah 2023, 3 tahun ya. Kurang lebihnya ya, Pak, ya? Kira-kira 3 tahun. Iya, Ternyata memang di sisi lain kan kita di awal-awal pandemi itu guru harus punya kemampuan ya dalam menerapkan penerapan pembelajaran digital nih untuk anak-anak nih.
Oke. Gitu ya. Dan memang saya juga ingin ada solusi gitu ya dari permasalahan yang saya hadapi terhadap rekan-rekan sejauh saya, terutama yang kemampuannya sangat kurang nih di bidang penerapan pembelajaran digital gitu. Jadi gini, jadi tujuannya adalah karena adanya mungkin ini ya, apa, di era berbasis digital ini, Betul. guru-guru yang Bapak inginkan ini memiliki kemampuan digitalisasi begitu? Betul Pak. Ah, Jadi ingin punya gitu. kemampuan. Permasalahannya itu. Memang tidak semua Iya. sih Pak. Oke. Tidak semua guru memang tidak punya kemampuan. Banyak Iya, sekali iya, di iya. sekolah saya yang punya kemampuan. Nah, tetapi memang ada beberapa guru terutama yang memang mau memasuki masa pensiun. Itu dia. Ya kan, yang merasa sudah berada di mendekati masa-masa pensiun, mereka memang kemampuan untuk menggunakan komputerisasinya memang masih perlu dibantu lah. Perlu dibantu. Baik. Kira-kira di kegiatan apa sih? Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Bapak gitu ya, yang memang membutuhkan kemampuan berdigitalisasi gitu. Nah, saya kepada teman-teman di sekolah itu sudah melakukan semacam program ya, yaitu in-house training atau workshop ya, Yeah. diselenggarakan di sekolah. Yang memang awalnya kita mengajukan lah ya kepada sekolah untuk dibuatkan semacam program gitu, program khusus untuk pembelajaran digital ini kepada teman-teman. Nah, kemudian saya juga menerapkan hal itu dengan mengundang narasumber, ya, dilakukan kegiatan workshop untuk pembelajaran digital kepada teman-teman. Tapi setelah itu memang teman-teman itu kan memang harus terus dilakukan pembimbingan ya secara rutin. Kemudian juga saya melakukan hal itu bagi guru-guru yang memang mengalami kesulitan ya Baik. dalam hal penerapan. Jadi gini Pak, mungkin kalau saya mau bertanya tadi ya, kira-kira di bidang apa gitu kan teman-teman itu harus mampu, atau di bidang pekerjaan apa teman-teman itu harus mampu untuk menggunakan digitalisasi? Mungkin kalau menurut Bapak ini kok harus ditingkatkan gitu kan ya? Bang, permasalahannya itu Ya. apakah memang mereka harus melakukan itu kemudian nanti akan ada imbasnya terhadap sekolah, atau memang kalau tidak ada ya tidak apa-apa misalnya gitu kan? Ini kok sampai harus mereka ini memiliki kemampuan digitalisasi gitu, maksud Ya. saya Karena penting. dari versi Bapak itu Ya, seperti apa? karena memang penting ya, apalagi sekarang udah zamannya globalisasi ya, 21, jadi harus melek IT lah istilahnya ya. Satu, di dalam penerapan pembelajaran ya, tentunya guru harus punya kemampuan hal itu. Ya, seperti sekarang saja semua dokumen administrasi itu sudah tersimpan di namanya di Drive ya, Google Drive nih. Kemudian ulangan saja sekarang sudah tidak berbasis kertas lagi. Nah, ya sudah menggunakan aplikasi yang bisa Google Form dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal pengolahan nilai pun sama ya, kita sudah tidak manual lagi, tapi sudah komputerisasi. Nah, itu kan tentunya harus ditingkatkan nih kemampuan guru tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa diam terhadap guru-guru yang mengalami kesulitan. Kita harus aktif lah, aktif gitu. Jadi sebenarnya saya agak sedikit penasaran nih Pak. Bapak itu ada di circle-nya manajemen, top manajemen ya. Jadi merasakan kegalauan tersebut ya? Iya. Oh pantas, Iya, ya betul ya. Dan Soalnya kan, saya juga senang gitu ya, Iya. ketika teman-teman mengalami kesulitan. Iya. Kemudian ada yang memang minta bantuan terhadap saya senang lah berbagi ilmu gitu ya terhadap mereka, supaya meningkat kemampuan dalam penerapan pembelajaran digital ini di sekolah gitu, terutama dalam hal IT gitu ya. Ya. Betul. Nah, tadi sudah dipaparkan juga ya, tadi disampaikan mengenai untuk meningkatkan itu tadi kan ya? Betul. Mungkin sekilasnya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi kita sudah identifikasi ya. Jadi dalam proses
pembelajaran ini guru-guru harus bisa gitu kan. Betul. Nah, sekarang untuk bisa meningkatkan guru berkemampuan IT, apa yang dilakukan oleh Bapak? Nah itu pertama tadi ya saya sampaikan, saya mengajukan program. Kemudian setelah perencanaan di dalam program itu kita langsung eksekusi nih di dalam kegiatan workshop. Nah dilakukan pembimbingan terhadap rekan-rekan sejawat saya tentang penerapan pembelajaran digital. Nah setelah itu kemudian kita lihat, kita evaluasi sampai sejauh mana sih si guru ini menerapkan pembelajaran digital hasil dari workshop. Nah ketika si guru ini ternyata masih ada kesulitan, kemudian ya pasti kan tentunya mereka juga meminta bantuan kepada ya teman-teman atau rekan sejawat yang memang sudah mumpuni lah. Tidak harus ke saya, ke yang lain juga silakan saja. Nah disitulah kita perlu memberikan perhatian khusus gitu. Ya, bimbingan terhadap mereka gitu. Jadi jangan kita lepas begitu saja setelah workshop gitu, setelah pelatihan. Tapi kita terus ya, supaya mereka juga ketika ada hal-hal yang memang mereka mengalami kesulitan, mereka terbantu. Akhirnya mereka kan termotivasi sendiri gitu. Termotivasi sendiri untuk mau terus belajar. Akhirnya bisa gitu. Jangan sampai mereka ada kesulitan bertanya, kita cuekin gitu ya. Iya betul. Nah, mereka jadi kasihan, jadi nambah mumet, aja ya udah ditinggalin lah, masa bodoh, kita takutnya seperti itu. Oke. Nah, Bapak tadi sudah menyampaikan tuh, ya kan? Iya. Dari guru yang kesulitan, Bapak ingin fasilitasi tadi dengan workshop ya. Dan seterusnya, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan nih? Nah, saya target secepatnya lah Pak ya, sebelum kegiatan akhir semester ini selesai di tahun ajaran 2022-2023. Paling lambatnya saya ingin kegiatan ini segera terrealisasi di bulan Mei lah Pak. Bulan Mei ini? Ya karena kan April sudah mau lebaran nih. Ya ini Mei itu udah memang waktu memang menjelang akhir-akhir semester 2 ini nih. Kalau dari kepala sekolah sendiri bagaimana itu Pak? Kepala sekolah respon Pak. Jadi kepala sekolah saya sangat respon sekali untuk peningkatan mutu kualitas dari guru-guru di sekolah. Jadi program ini adalah program sekolah yang diajukan oleh Bapak. Betul. Dan kepala sekolah membersamai kegiatan ini supaya memang keinginan program sekolah itu dapat tercapai dengan baik. Betul. Luar biasa, bagus sekali Pak. Iya. Jadi bulan Mei ya. Bulan Mei. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan nanti kabari ke saya. Ya, hasilnya seperti apa. Siap. Nanti progres nanti setelah kegiatan ini terlaksana sampai memang guru-guru itu mampu menerapkan pembelajaran digital ini, nanti kalau ketemu lagi nih dengan Pak Pras nih. Saya telepon, nanti saya akan cerita lagi keberhasilan dalam hal penerapan pembelajaran digital ini kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Oke, mantap Pak. Kalau bisa dari percakapan kita ini bisa disimpulkan nggak sih Bapak menyebutkan sendiri ini mulai dari awal permasalahan sampai dengan akhir? Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan kesimpulan. Ya, jadi harapan atau kesimpulan yang saya inginkan ya guru-guru meningkatlah kompetensi kompetensi digital untuk pembelajaran buat mereka sendiri gitu kan ya. Jadi memang kepentingannya selain untuk secara umum untuk kepentingan sekolah, tapi secara pribadi kompetensi di bidang kemampuan ber-IT-nya meningkat sehingga semua pembelajaran yang mereka terapkan itu sudah berbasis digital lagi sesuai dengan zamannya sekarang gitu. Iya betul. Zamannya gitu ya. Luar biasa Pak percakapan kita kali ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan mungkin ya. Sangat mencerahkan dan membantu ya memecahkan masalah saya. Jadi ada titik temu lah penguatan buat saya setelah kita berdiskusi ini. Baiklah, karena sudah ada solusi ya Bapak ya. Dan kebetulan waktu kita juga sangat mepet, mungkin kita sudahi saja percakapan kita kali ini. Siap, terima kasih ya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak, semoga sukses Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, Gimana Bu? Iya. luar biasa nih Pak Pras nih. Ya. Keren banget proses coaching yang saya amati tadi. Nah, kalau menurut Pak Pras sendiri nih, Ya. yang sudah dilakukan selama proses coaching tadi apa aja menurut Pak Pras? Yang saya lakukan adalah menggali informasi, Mm-mm. kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, dan saya itu keinginan saya tadi untuk meningkatkan pengembangan pada kompetensi coaching ini, yaitu mendengarkan. Itu sepertinya sudah saya lakukan gitu. Dan saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, apakah itu sudah muncul indikator-indikator tersebut. Gimana Bu? Ya. Baik, kalau yang tadi saya catat ya selama menjadi pengamat tadi, jadi sambil mengamat saya mengambil catatan. Betul, jadi dari indikator-indikator mendengarkan aktif ini seperti memberikan respon, kemudian tanpa judgement, tidak mengasosiasi dengan pengalaman seperti yang indikator Pak Pras sampaikan di awal tadi, memang sudah checklist semua nih. Jadi untuk mendengarkan aktif memang sudah sangat baik gitu. Nah, kalau dari alur tirtanya sendiri menurut Pak Pras gimana? Kalau dari alur tirta, emang ada overlapping tuh sebenarnya dari coach saya. Tapi saya mengarahkan kembali untuk sesuai dengan alur tirta itu. Mungkin Yang merasa ya tadi ya. Di bagian mana nih Pak Pras yang berasa ada overlapping? Di rencana aksi. Jadi aksi. setelah tujuan, kebetulan saya baru mengidentifikasi, tidak taunya Udah langsung nemuin. Nemuin. rencana aksi sudah muncul dengan otomatis. Saya kembalikan lagi untuk menggali informasi sedalam-dalamnya. Iya. Baru setelah itu saya arahkan, enggak mengarahkan ya Pak ya, sesuai dengan alurnya, rencana aksinya itu baru disampaikan gitu. Baik. Iya. Nah, memang di alur ceritanya memang sudah identifikasi, sudah ada di situ, kemudian rencana juga sudah, tanggung jawab juga sudah sangat kentara sekali nih Pak di situ gitu. Cuman kalau overlapping yang di catatan saya nih punten ada di bagian tujuan nih malahan gitu. Tujuan ya. Iya, jadi di awal tadi sepertinya sudah mencakup tujuan sih memang gitu. Tapi Cuman mengulang memang, kembali gitu ya. ya betul. Hanya untuk menegaskan sih Betul. sebenarnya. Tapi Iya. keseluruhan memang luar biasa sih, proses coachingnya sudah sangat baik sih Pak gitu. Iya. Untuk observasi terkait kompetensi coaching juga saya catat sih sudah terchecklist semua yang ingin dikembangkan. Kalau untuk selanjutnya kira-kira dari kompetensi apa lagi nih Pak untuk proses coaching selanjutnya yang ingin Bapak kembangkan? Kehadiran penuh kali ya. Kehadiran Iya. penuh. Iya. Bagaimana nih Pak kira-kira menurut Bapak untuk meningkatkan kehadiran penuh? Jadi kehadiran penuh itu saya harus belajar untuk fokus kelihatannya gitu kan. Jadi ketika pas proses coaching itu pikiran saya itu kadang suka masih kemana-mana gitu kan. Baik, Dan baik. harus kembali lagi fokus Iya. pada coach saya gitu. Dan Baik. itu yang memang harus saya latih terus Baik. dan ingin dikembangkan kembali. Oke, Iya. baiklah kalau begitu. Nanti untuk proses coaching yang berikutnya supaya yang sudah mendengarkan aktif ini tetap bagus seperti saat ini, kemudian untuk kehadiran penuhnya juga bisa ditingkatkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Pak Pras. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai pengamat. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Siang Pak Asep. Terima kasih ya mau datang jauh-jauh ke sekolahan saya. Ya, Pak Asep, saya mau minta tolong dong. Saya mau, teman saya tadi kan WhatsApp nih, hari ini mau minta proses coaching hari ini. Jadi dia minta ditemenin diskusi. Nah, saya kan pengen skill coaching saya juga berkembang gitu. Nah, untuk tahu kan saya butuh bantuan nih Pak Asep untuk jadi pengamat atau observer seperti yang saya sampaikan di WhatsApp itu Pak Asep. Jadi mohon bantuan ya saya. Boleh. Tapi Bu Asi kompetensi coaching yang memang Bu Asi harus kuasai sudah terkuasai kan? Kompetensi coaching itu kan ada 3 itu yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah itu 3-tiganya nanti pengen saya kembangkan sih sebenarnya gitu. Nah itu kan intinya kompetensi coachingnya harus betul-betul dikuasai dulu ya. Nah kemudian kira-kira apa nih yang mau diobservasi? Oke, yang Kalau Bu spesifik Asi ya. sebagai coach dan temennya sebagai coach ini, kira-kira apa nih yang mau diobservasi? Nah, nanti tolong saya di ini Pak dilihat lebih dalam lagi gimana sih saya ini
menggali pertanyaannya. Jadi apakah pertanyaan-pertanyaan saya ini udah berbobot belum ke coach saya gitu. Jadi nanti tolong apakah bagian ini perlu ditingkatkan atau enggak gitu. Jadi nanti setelah pengamatan Pak Asep, tolong saya dikasih umpan balik untuk terlebih sih pengennya tiga-tiganya dapat umpan balik dari Pak Asep ya untuk pertanyaan berbobot, kehadiran ini dan mendengarkan secara aktifnya pengennya itu. Cuman mungkin apakah pertanyaan-pertanyaan saya ini udah berbobot gitu, jadi sudah terbuka gitu pertanyaannya untuk diajukan gitu. Jadi poin kedua dari kompetensi coaching kali ya, mengajukan pertanyaan. Ya boleh. Kapan kira-kira nih Bu Asih ini? Ini kayaknya tadi udah di jalan sih, saya WhatsApp ya. Boleh. Ya, tunggu ya. Oh, udah di depan kok. Mungkin bentar lagi. Nah, itu dia. Pak Pras. Oh. Wah, mohon maaf nih ya. Iya. Mau ngerepotin. Iya. Saya juga senang ini. Pak Asep. Ini Pak Asep hari ini Oh, iya. bantuin kita untuk ngelihat saya nih. Kalau iya, misalkan iya, namanya iya, diskusi, iya. apakah Bantuin udah juga, Pak izin? Asep ya. Boleh Pak. Silakan. Apakah bisa nanti saya udah pengen lihat saya gitu. Oh iya. Untuk mengembangkan kompetensi saya di Iya. bagian coaching. Ya, jadi gimana nih Pak Pras? Aduh, kita udah WhatsAppan tadi. Jadi tujuan kita apa nih? Jadi gini ya, Diskusi ini. mohon maaf minta waktunya sebentar nih. Situasi apa? ya hubungan dengan saya di kesiswaan Bu. Oh, Iya. Jadi saya di bagian kesiswaan sekolah itu. Terus saya itu punya keinginan ketika menertibkan siswa itu tidak hanya fokus hanya pada guru yang di bidang kesiswaan saja gitu loh. Sedangkan yang namanya guru itu kan mendidik ya secara keseluruhan gitu kan. Jadi pada dasarnya guru itu juga punya kewenangan dan punya tanggung jawab untuk menertibkan siswa. Kalau ketertiban itu hubungannya dengan karakter ya Bu ya. Kalau menurut saya. Iya, betul. Jadi bagian dari karakter. Nah, ketika untuk menemukan karakter yang baik itu ya seharusnya semua guru itu terlibat gitu. Maksud saya seperti jadi keinginan saya gimana caranya guru itu punya sense ya, sense untuk ikut serta meningkatkan partisipasi menertibkan siswa. Oke, baik. Jadi keinginannya Pak Pras kan guru-guru ini terlibat gitu ya dalam proses pendidikan siswa di sekolah juga dalam tanda petik sekarang menertibkan. Iya. Nah, kalau menurut Pak Pras sendiri terlibat itu yang seperti apa sih Pak? Jadi terlibat itu gini, misalnya ketika ada siswa yang misalkan di tata tertib itu siswa tidak diperkenankan untuk menggunakan aksesoris berlebihan gitu kan. Yang punya kadang yang terbersit gitu kan hanya siswa saja. Oh itu kok ada berjalan di depan guru, tapi kok gurunya tidak mengingatkan gitu. Misalnya untuk siswa putri ketika menggunakan make up yang berlebihan melintas di depan guru, kok gurunya diam saja gitu. Padahal kan itu juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh guru-guru yang lain juga di sekolah saya itu gitu. Ini malah Pak Pras ini anak nih make upnya berlebihan. Lah kan ibu kan guru, kenapa ibu nggak memberikan teguran mungkin atau melakukan sesuatu yang positif misalnya, Dek jangan berlebihan ya. Itu kan bisa kan, simple. Iya. Gitu. Kenapa kok harus ke kesiswaan gitu, hanya masalah-masalah yang ukurannya memang itu menjadi sebuah kewajiban guru juga gitu. Oke, jadi yang pertama berarti ada guru yang lain tuh diem aja gitu ya, ketika ada kayak pelanggaran, kemudian malah dilimpahkan gitu kan bagian kesiswaan. Dan kalau lihat dari skala sendiri menurut Pak Pras, keterlibatan guru di sekolah itu terhadap pendidikan ini dari salah satu yang tidak peduli sama sekali sampai yang peduli angka 10 kira-kira di skala berapa Pak? Di 6 paling. Oh, di 6. Iya. Dan harapan Pak Pras bisa mencapai berapa? Ya paling tidak di 8 lah. Di nilai 8. Iya. Gitu. Nah, kalau 7 pun sebenarnya sudah baik sih. 7 udah baik gitu ya. Jadi sekarang di 6, 7 sudah baik, 8 itu sudah sangat baik. Keinginan kita ya. ya. Berarti keinginannya adalah guru ini mau gitu. Iya. Nah, berarti ada langkah-langkah nih, ada rencana nih supaya bisa nyampe ke nilai 7 dulu deh misalkan. 7 dulu ya.
apa ya? Atau ideal ke 10 itu yang seperti apa sih Ideal 10 itu ya menurut Pak Pras? kayaknya sulit ya untuk diterapkan. Seperti apa menurut skala Pak Pras di 10 itu terlibatnya itu seperti apa sih? 10 itu berarti semuanya itu terlibat. Dari Langkahnya terlibat itu bagaimana? langkah keterlibatannya itu proaktif ya. Seperti apa nih? Jadi ketika menemukan siswa yang melanggar tata tertib, dari situ kemudian menegur, kemudian memberikan restitusi mungkin ya. Nah itu sampai ke situ itu udah 10 itu menurut saya. Kan restitusi. Iya. Nah restitusi itu seperti apa nih yang Pak? Restitusi itu ya memberikan pemahaman, kemudian menanyakan nilai-nilai, kemudian siswa berlaku sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelasnya tersebut. Yaitu. Oke, jadi harapannya Pak Pras adalah Bapak Ibu guru ini ketika ada murid yang melakukan kesalahan gitu, Bapak Ibu guru ini memberikan restitusi dalam tanda petik, memberikan melakukan pendekatan gitu ya. Nah, menurut Pak Pras sendiri, bagaimana nih caranya Bapak Ibu guru ini bisa melakukan pendekatan kepada? Paling tidak yang pasti guru itu harus tahu dulu tata tertibnya itu apa saja sih gitu kan. Ya, mungkin salah satu yang mereka tidak paham kenapa tidak melakukan itu karena mereka tidak paham gitu ya. Tata tertibnya apa itu tidak paham gitu. Yang paling sebenarnya itu sudah ditempel Bu. Sudah ditempel, hanya tinggal baca sebenarnya kan. Baik. Tapi kenapa kok masih tidak sempat untuk membaca itu? Sedang di pojok-pojok itu sudah banyak, tempel besar lah gitu kan. Paling tidak langkah yang pertama itu adalah mensosialisasikan tata tertib tersebut. Ini sudah ada rencana nih Iya. yang bisa dilakukan Pak Pras untuk mengajak keterlibatan guru. Yang pertama tadi misalkan mensosialisasikan tata tertib. Kemudian ada rencana apa lagi? Yang kedua itu ya bersama dengan kepala sekolah ya, tentunya melakukan, mungkin kepala sekolah memberikan instruksi langsung gitu, tolong baca tata tertib, kemudian tolong Bapak dan Ibu guru menegakkan tata tertib tersebut ke anak, jangan setiap sedikit kesiswaan, mana tanggung jawabnya guru itu gitu kan gitu. Berarti keterlibatan kepala sekolah, kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi sendiri menurut Pak Pras yang bisa langsung diberikan kepada guru itu yang kayak gimana? Paling dalam bentuk, jadi ketika IHT misalnya disisipkan itu, ya kan? Atau mungkin ada acara briefing khusus, ini yang tidak, yang spontanitas gitu kan? Tapi memang ini harus segera dilakukan sih. Oke, kalau menurut Pak Pras sendiri, kapan nih saat yang tepat untuk mengeksekusi, untuk sosialisasi, HT, sehingga guru-guru ini sudah tahu gitu tata tertib yang harus di. Paling saya nanti minta waktu ya ke pakar kurikulum ketika pas mengadakan IHT. Biasanya IHT itu di awal tahun pembelajaran, sekitar bulan Juli, di awal Agustus biasanya sih, untuk bisa menyelipkan materi saya gitu. Tata tertib ini termasuk juga mungkin dalam rangkaian budaya positif yang harus ditularkan ya oleh mungkin rekan-rekan ya terkait restitusi ini restitusi ini ya. Yang sudah ekspor ya. Jadi kalau saya boleh tahu nih dari hasil diskusi ini, kan ini sudah ada rencananya nih, pengen ngajak kepala sekolah, kemudian IHT dengan anti kurikulum di bulan Juli atau Agustus. Kira-kira progresnya saya boleh ikut? Boleh lah. Boleh ya. Kapan nih Pak Pras nih bisa cerita-cerita? Paling setelah IHT ya. Setelah IHT. Jadi misalnya di bulan Juli, ya paling nanti Agustus lah, kurang lebih Agustus minggu pertama atau minggu kedua nanti saya sampaikan. Berarti kita akan ketemu lagi nih ya. Iya. Mungkin bisa sambil jajan bakso di depan sekolahnya Pak Pras deh, kan saya nanti mau. Boleh. Ada acara di depan sana. Itu nanti kita. Bakso emang enak ini. Nanti Agustus saya ngelewat ya, kabar-kabaran ya nanti ya. Boleh. Siap. Ya. Jadi apakah diskusi kita hari ini cukup bisa membantu Pak Pras menemukan solusi? Sangat membantu ya. Terima kasih Bu Asih ya. Terbuka pikiran saya dengan adanya dialog ini.
Tadi tidak terbersit itu soalnya. Ya, jadi spontan aja keluar itu. Ya syukurlah, jadi proses diskusi kita hari ini tuh maksudnya bisa membawa pencerahan lah ya untuk Pak Pras. Terima kasih ya Bu Asi. Baik. Oke deh. Udah gitu aja. Saya Nanti ada kita ketemu lagi bulan Agustus. Boleh, untuk silakan. Cerita progresnya tentang sosialisasi praktek. Ya, terima kasih Bu Asi atas bantuannya. Kebetulan saya ada agenda lain ini. Kalau Oh, boleh oke. untuk bisa Boleh. mengakhiri Iya. percakapan. Oke. Percakapannya dilihat sama teman saya nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke deh. Makasih. Hati-hati ya, Pak Makasih, Pras. makasih. ya. Pak Sep ya. Saya izin ya. Iya, hati-hati Pak Pras. Ya, Pak Sep. Ya, gimana Mbak Sidi? Ya. Tadi apa yang sudah dilakukan nih saat coaching bersama teman Bu Asi? Ya, tadi saat coaching sih saya merasa sudah mulai mengajukan pertanyaan nih gitu. Pertanyaan yang ini cukup berbobot itu dalam mengidentifikasi sampai akhirnya kalau dalam apa yang saya rasakan tadi langsung nemuin rencananya sendiri gitu. Bahkan sebelum ditanya mau ngapain gitu sudah tiba-tiba tahu, oh iya ya saya harus seperti ini gitu. Tadi yang di bagian rencana dia sudah dapat, Pak Pras ini sudah langsung dapat menarik itu gitu. Sampai akhirnya kita janjian nih di bulan Agustus untuk ketemu nanti. Agustus bulan sekolah saya ada acara tuh di dekat sekolahnya Pak Pras di ya, pas waktu itu yang saya rasakan. Kebetulan tadi juga saya sedikit mencatat ya, mengobservasi dari coaching yang sudah dilakukan Bu Asi. Nah ternyata sudah menerapkan alur Tirta ya dalam menerapkan coaching tadi, sudah menanyakan tujuan dari diskusi tadi dengan Pak Pras ya sebagai coachingnya, kemudian mengidentifikasi juga sudah saya dengar nih. Jadi adanya keterlibatan guru ya dengan tema tadi teh kedisiplinan siswa kalau tidak salah ya. Terus juga ada rencana-rencana yang harus dilakukan oleh coaching dan Pak Pras gitu kan. Bahkan sudah ada data keterlibatan guru nih dalam mendisiplinkan siswa, tidak harus menitikberatkan kepada kesiswaan. Kemudian tadi ada juga tanggung jawab yang direncanakan tadi di awal ajaran ya, dan Agustus mudah-mudahan itu semuanya bisa terrealisasi. Nah sekarang saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi nih yang akan nanti Bu Asi lakukan? Kembangkan ya. Dikembangkan. Saya tadi merasa kehadiran penuh saya ini kurang Pak gitu. Kadang-kadang kadang-kadang tuh kalau ngobrol tuh kan kita suka katanya kemana gitu. Nah kadang-kadang saya perlu nih harus lebih fokus sih. Jadi mungkin ke depannya saya pengen mengembangkan yang tentang kehadiran penuh nih gitu. Biar bisa fokus, terus lebih bisa sabar juga nih untuk coaching saya itu Ya, mungkin itu ya observasi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Asi. Mudah-mudahan kedepannya saat coaching berikutnya dengan Pras bisa lebih ditingkatkan lagi nih. mau tadi. diobservasi lagi nggak Pak nanti untuk Boleh. ininya? Nanti Kalau saya dikasih kabar ya. kalau pas ini kalau pas ada waktu kita tolong Boleh. diobservasi Mudah-mudahan, lagi ya. saya juga tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan sekolah Amin. saat Bu Asi mau melakukan coaching. Oke, nanti kita kabar-kabaran lagi ya. Nah, oke Siap, deh. siap, iya. Terima kasih ya, Pak sama-sama. Asep ya.